Seorang siswa SMP bernama Muhammad Ilham, 13, ditemukan tewas di pinggir Jalan Kebun Sayur, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada 13 April 2025 lalu. Korban yang tinggal di Jalan Ampera, Kecamatan Lubuk Pakam sempat dilaporkan hilang sejak 12 April 2025. Lokasi rumah korban dengan lokasi penemuan jasad sekitar 2 km. Awalnya, warga mengira korban meninggal karena kecelakaan tunggal lantaran sepeda motor ditemukan di dekat jasad. Petugas kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, dan menemukan kejanggalan yakni tak ada bekas kecelakaan dan tubuh korban penuh luka. Butuh waktu 2 bulan bagi polisi untuk mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, dan mengungkap bahwa korban dibunuh oleh 5 orang temannya sendiri. Selang 4 bulan kemudian, 4 dari 5 pelaku ditangkap pada Minggu, 10 Agustus 2025. Pelaku yang masih di bawah umur yakni DB, 15, AS, 18, DRH, 15, dan MH, 20, sedangkan pelaku yang buron berinisial A. Para pelaku sengaja membuang jasad ke parit bersama sepeda motornya untuk merekayasa kasus kecelakaan. Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang, Kompol Rizky Akbar, menjelaskan sepeda motor Supra X yang dikendarai korban menjadi barang bukti. Selanjutnya, penyidik Laka Lantas, Kecelakaan Lalu Lintas, Satlantas Polresta Deli Serdang melakukan penyelidikan dan menyimpulkan bahwa kematian korban disebabkan oleh pendarahan di rongga kepala akibat benda tumpul, ungkapnya, Rabu, 20 Agustus 2025, dikutip dari tribunmedan.com. Saat diperiksa, pelaku DRH mengaku pembunuhan dipicu rasa sakit hati teman sekolah korban, DB. Korban sering mengejek orang tuanya, DB, ucapnya. DB kemudian mengajak 4 pelaku lain mencegat korban yang sering melintasi Jalan Kebun Sayur. Pelaku MH lalu berkata, "Kau yang namanya Ilham?" Korban menjawab, "Iya bang, kenapa rupanya?" Setelah mengetahui bahwa itu adalah Ilham, tersangka MH langsung memukul wajah dan dada korban dengan sekuat tenaga hingga korban terjatuh. Lanjutnya, korban dianiaya dan dibacok menggunakan samurai hingga tewas. Para pelaku kemudian merekayasa kematiannya seolah terjadi kecelakaan tunggal. MH lah yang memberikan ide untuk merekayasa kejadian tersebut menjadi kecelakaan lalu lintas. Setelah semua sepakat, tersangka A membawa korban ke parit di sudut tembok tukang las kilang padi. MH kemudian mengendarai sepeda motor korban dengan kecepatan tinggi ke arah parit, lalu melompat sehingga motor itu menabrak tembok dan jatuh ke dalam parit, sambungnya. Kini para pelaku dapat dijerat pasal 340 KUH Pidana dan pasal 80 ayat 3 UU 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.